أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang seiman, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dimanapun antum berada yang sedang menyaksikan risalah hati ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hikmah di balik musibah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada yang sedang menyaksikan risalah hati ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasannya hidup di dunia ini adalah ujian. Siapapun, antum sekalian, saya sendiri, kaum muslimin lainnya, semuanya akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Tidak ada yang selamat atau merasa tenang, aman dari ujian. Namun berbeda ujian antara orang yang beriman dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Tentu mereka ujiannya sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah mengujinya, ibtalahu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar yang patut untuk kita pahami bersama, dan kita cari apa hikmah di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujiankan untuk kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar ujiannya pula dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla memperhatikan dirinya ketika musibah itu datang. Berusahalah untuk mencari hikmah yang Allah SWT akan sampaikan kepada kita dari di balik musibah tersebut. Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap musibah yang Allah SWT ujiankan untuk kita mengandung hikmah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sikap kita ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla pertama kali adalah berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah, na'udzubillah, kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan. Pertama kali yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada ujian yang Allah berikan itu memberatkan diri kita. Tidak ada hikmahnya untuk diri kita. Tidak ada pelajaran yang berharga untuk diri kita. Allah SWT sering menyampaikan banyak kisah di dalam Al-Quran. Semuanya itu Allah bilang la ibrah, sebagai pelajaran. Benar-benar ada ibrah, pelajaran untuk kita, hikmah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah tersebut. Begitu juga dengan ujian yang kita dapatkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada yang sedang menyaksikan risalah hati ini, semoga kita dirahmati oleh Allah. Ingatlah, hidup di dunia ini adalah ujian. Atau kita berharap untuk masuk ke surga, tapi kita tidak diuji oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kita mengira kita akan masuk surga sementara kita tidak diuji dengan ujian sebagaimana orang-orang sebelum kita? Jamaah sekalian, orang-orang sebelum kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla karena mempertahankan keimanannya, diuji oleh Allah. Ada yang direbus, ada yang dibakar,
Ada yang digoreng di atas minyak yang begitu panas. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai lepas kulitnya, dagingnya. Ada yang digergaji, terbelah menjadi dua. Ingatlah kisah Yasir. Orang tuanya diuji oleh Allah karena menahan keimanan, disiksa oleh orang kafir. Tapi ada hikmah di balik itu semua, memberikan kita pelajaran yang berharga, bahwa semua kejadian ini datangnya dari Allah, memberikan pelajaran kita untuk selalu dekat kepada Allah. Inilah hikmah yang mendalam. Sebagian kita hanya melihat hikmahnya dari sisi umum saja. Seharusnya kita berusaha mencari lebih dalam lagi apa hikmah di balik ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Di antara hikmah yang terbesar adalah supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Kembali lagi. Ketika kita diuji, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan Risalah Hati dimanapun antum berada, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari berbagai macam musibah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa musibah adalah berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya ini baik. Allah memberikan kita ujian karena Allah cinta kepada kita. Kita sadari itu. Itu pertama kali sikap kita sebagai orang mukmin beriman kepada Allah, bukan berburuk sangka. Bahkan sebagian kita berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillah. Menghina, mencaci Allah SWT. Waliyadzubillah. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah. Apa hikmah di balik musibah itu? Tentunya kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, hikmah di balik musibah itu adalah dengan musibah tersebut Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ingatlah saudara-saudaraku, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza kasurat dzunubul 'abd," apabila dosa seorang hamba itu terlalu banyak, walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal, tidak ada amalan yang bisa menghapuskan dosanya. Tidak ada yang kita kerjakan untuk menghapus dosa-dosa kita tersebut. Ibtalahullah, Allah pasti akan menguji kita bil huzni, dengan kesedihan, liukaffiruha anhu, supaya Allah bisa mengampuni dosa kita. Ujian tersebut, adanya kesedihan, kelaparan, kurangnya harta kita, ujian dari Allah SWT, itu semata-mata karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Karena sudah tidak ada amalan yang bisa membuat dosa kita terhapuskan, atau begitu banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Waliyadzubillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa musibah yang menimpa seorang muslim itu dari kesedihan, kesalahan, kegundahan, gangguan, dan duka cita, sampai duri yang menimpanya pun, yang mengenai dirinya pun, kecuali Allah SWT akan menghapuskan dosanya dari musibah tersebut. Subhanallah jemaah sekalian. Begitu murahnya Allah, rahmannya Allah SWT. Allah sangat menyayangi kita. Oleh karena itu jangan berburuk sangka kepada Allah. Ada hikmah untuk diri kita semuanya yang bisa kita ambil dari musibah tersebut. Inilah hikmah yang pertama yang bisa kita ambil. Dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah ingin menguji kita, siapa yang terbaik amalannya di hadapan Allah. Ingatlah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Adanya hidup, yakni Allah SWT menjadikan hidup dan mati
liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, yang ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Siapa yang terbaik di antara kita? Inilah hakikat dari ujian Allah. Sama halnya kayak kita ujian di dunia ini. Seorang anak mengikuti ujian sekolahnya untuk menjadi anak yang terbaik di sekolahnya. Allah menjadikan ujian untuk kita, siapa yang terbaik amalan kita di hadapan Allah. Bukan yang terbanyak jamaah sekalian, tapi yang terbaik. Kata Al-Fudail Ibn Iyad, yang terbaik adalah yang ikhlas dilakukan karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang bisa kita petik lebih dalam lagi. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengingatkan kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah SWT benar-benar akan menguji kita dengan sesuatu yang sedikit dari rasa takut kita, kelaparan, kekurangan harta, adanya kematian, kurangnya buah-buahan, rezeki kita. Itu untuk menguji kita, siapa yang bersabar. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, jamaah sekalian. Subhanallah, ada hikmah yang sangat besar di balik musibah tersebut, yang terkadang kita tidak bisa membaca pelajaran dari musibah yang menimpa diri kita. Bahkan sebagian orang berputus asa dari rahmat Allah. Jamaah sekalian, ini tidaklah dibenarkan. Seorang ulama pasti akan diuji, seorang ustadz pasti akan diuji, seorang mukmin pasti akan diuji oleh Allah SWT. Tidak ada yang lepas dari ujian tersebut. Maka berusahalah untuk mencari hikmah di balik musibah tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun antum berada yang sedang menyaksikan acara ini, Risalah Hati. Adapun hikmah yang berikutnya yang kita bisa petik dari musibah yang telah menimpa diri kita. Dengan musibah tersebut Allah ingin menakut-nakuti kita bahwasanya Allah lah Rabb yang maha perkasa. Tidak ada yang sanggup lepas dari musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bila ia menimpakannya kepada hambanya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-59. Dan tidaklah kami mengutus tanda-tanda melainkan untuk menakut-nakuti. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah, harusnya kita sadar musibah yang menimpa diri kita itu datangnya dari perbuatan kita sendiri, dari dosa kita. Yang menimpa diri saya, menimpa diri antum adalah dosa kita sendiri. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangkalah kepada diri kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa diri kalian itu disebabkan kecuali disebabkan oleh dosa yang kalian lakukan. Dan Allah mengampuni banyak dosa. Jamaah sekalian, terlalu banyak dosa-dosa kita dan sedikitnya amal soleh kita yang dapat menghapuskan dosa kita, sehingga Allah SWT memberikan ujian untuk kita. Allah mencoba kita, menguji kita. Tahuilah, di balik musibah tersebut Allah menginginkan kita untuk selalu dekat kepada Allah. Allah menakut-nakuti kita dengan azab untuk selalu dekat kepada Allah. Ingatlah ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berada di Kufah. Saat itu terjadi gempa. Pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masih hidup. Apa kata beliau? Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Adanya musibah ini Allah menginginkan kita untuk lepas dari perbuatan dosa kita, tinggalkan perbuatan dosa kita. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, musibah itu tidak akan turun kecuali dosa kita sudah banyak.
Banyak sekali kita telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, sehingga Allah memberikan kita azab di dunia ini. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah akan memberikan kita ujian yang terdekat di dunia ini. Kemudian nanti kita akan, selain azab yang besar kata Allah, di dunia ini Allah akan menguji kita, memberikan kita musibah agar kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Kembali kepada Allah. Ya, kita sadari setiap musibah itu karena dosa kita. Maka kita bertobat kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah berbuat dosa. Bahkan dalam riwayat yang sahih, kalau seandainya manusia itu tidak berbuat dosa, kata Allah, Allah akan ganti dengan suatu kaum yang dia berbuat dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Subhanallah jamaah sekalian. Kita ini sudah ditakdirkan, sudah sifat kita berbuat dosa, berbuat kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah memohon ampun, bertobat kepada Allah. Berbuat tobat dari kesalahan yang kita lakukan. Kita sadari itu. Saya, semuanya, tidak ada yang di dunia ini tidak diuji oleh Allah. Antara dosa yang telah kita lakukan. Allah menginginkan dengannya menghapuskan dosa-dosa kita. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Selalu berhusnuzon kepada Allah. Ada hikmah yang sangat mendalam dari musibah tersebut yang bisa kita petik. Ada orang yang diambil anaknya oleh Allah, diambil hartanya oleh Allah, namun dia bisa mengambil pelajaran dari itu. Ternyata Allah menginginkan dirinya untuk dekat kepada Allah. Karena dengan harta tersebut dia menjauh dari Allah, bersenang-senang di dunia ini. Dengan anaknya tersebut dia lalai dari perintah Allah, sehingga Allah coba dia, uji dia. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Untuk kita bisa petik, supaya kita bisa dekat kepada Allah. Jamaah sekalian, betapa banyak diri kita ini yang lalai dari harta dan anak kita, mengingat Allah. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa kembali. Berbuat dosa kembali, bertobat kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosa hambanya. Bila seorang berbuat dosa di pagi hari, Allah akan masih membuka pintunya maafnya. Di siang harinya Allah buka pintu maafnya di malam hari. Ketika dia berbuat dosa di malam hari, Allah buka pintu maafnya, taubat di siang harinya terbuka. Karena Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun, penerima taubat, dan lagi Maha Penyayang. Wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari musibah yang senantiasa menimpa diri kita. Dan ketahuilah setiap musibah, cobaan, ada jalan keluarnya yang disediakan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wallahu ta'ala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم